Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa wadaha tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahidu bihan najata yaumaddin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan membahas Qaidatul Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sebelumnya ya, kita masih berikan tambahan sisipan ilmu atau komentar yang ada faidah ilmu. Jadi kemarin saya sempat diajak diskusi tentang sebenarnya pokoknya itu akidah ya. Kita tuh berdiskusinya akidah. Hanya saja kadang-kadang terdistorsi, pengen ngajak apa bahas itu bahas ini. Dan terakhir beliau orang Madura ini ngajak diskusi, katanya waktunya boleh kita diskusi, tapi saya sudah memberikan syaratnya itu mereka harus baca dulu rujukan di literatur. Saya ini tidak senang diskusi yang bukan diskusi sebenarnya, cuman ingin menang-menangan. Nggak senang saya, nggak senang. Dan saya juga gak mau menang gitu loh. Saya gak mau menang. Saya itu kalau bahas diskusi itu bahas masalah ya, kalau saya salah akui salah gitu. Gak mau saya menang-menangan, gak mau. Dan gak pernah juga kalau mereka benar saya benarkan, gak apa-apa. Kan saya pernah tuh di diskusi yang pertama saya disalahkan dalam masalah mengucapkan satu harkat dan saya benarkan gitu loh. Oh iya saya salah, memang saya salah lisan sebenarnya. Memang kitab itu saya gak punya, saya belum pelajari gitu. Jadi kita diskusi kitab yang saya malah belum pelajari. Tapi masalahnya saya ingin tahu mereka bahas apa, karena mereka mencela guru-guru kami gitu. Guru kami dicela. Ini masalahnya apa? Jadi tapi di akhirnya ya beliau juga respect juga, karena kita ngakui oh ini masalah sepele juga sebenarnya. Salah ucapan ya. Karena belum. Atau ya mungkin memang saya belum pelajari. Kan kita walaupun belajar nahwu shorof kan kita tidak setiap lafaz itu benar-benar terkuasai juga kan. Setiap lafaz itu ini kan ada juga yang lafaz yang kita belum kuasai. Gorib itu bukan tata bahasa yang nggak tahu, tapi kalafadznya kan. Jadi saya itu nggak mau untuk menang-menangan juga. Jadi saja kalau saya salah saya akui salah, udah selesai gitu masalahnya. Dari itu lebih gesture. Kita kan nggak mau juga ngapain. Nah, tapi ini tipikal orang-orang yang mau diskusi itu mendebat sebenarnya bahasa lainnya. Itu ingin menang gitu loh. Tapi gak akan menang juga. Kenapa? Karena kalau dia sampaikan hanya apa yang pengetahuan yang dia miliki ingin disampaikan, itu udah lewat. Pengetahuan Anda udah saya kuasai gitu loh. Kita mau belajar itu, kita kan saya diskusi sama orang aswaja. Aswaja itu yang disebut aswaja adalah orang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah atau aswaja, tapi madhabnya atau akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah itu sudah saya pelajari di 4 kitab, yaitu Tijan Daruri, Kifayatul Awwab, Jauharatut Tauhid, dan Ummul Barohin. Artinya apa yang akan Anda sampaikan itu udah saya kuasai gitu loh. Itu ucapan saya ya, kalau bicara saya menguasai ilmu aswaja ini. Jadi khusus di bidang akidah. Jadi kalau ditanya keluh itu ada umum nggak umum, tapi umum yang mahsus. Kan ada tuh al-am alladzi urida bihil khusus. Yang dikhususkan yaitu khusus bab akidah, yaitu terkait 4 kitab. 4 kitab ini sudah saya pelajari. Bukan semuanya yang mereka pelajari itu saya tahu juga, enggak juga gitu loh. Kan banyak yang mereka pelajari dan itu bukan ilmu aswaja juga. Kalau takrib itu kan bukan ilmu aswaja, kita kan ajarkan juga. Jadi isu khusus bab akidah yang menjadi pegangan mereka itu biasanya berputar di situ. Saya tidak tahu mereka ada nggak yang belajar akidahnya kitabnya Abu Hasan Al Asy'ari sekaligus Al-Luma misalkan. Saya nggak pernah dengar tuh.
Saya pernah baca tuh Aluma, memang bikin pusing juga. Aluma karya Abu Hasan Asy'ari pernah saya baca itu. Malas bacanya kan, apa yang ngemeng sih sebenarnya, yang mereka jadikan imam itu ngemeng gitu, gak ada isinya, cuma gini-gini dong, gak ada isinya. Itu imamnya mereka begitu nulis gak ada isinya, males saya akhirnya. Sama itu semua kitab yang itu ngemeng. Beda kalau saya baca saya baca Al beberapa jilid itu teduh itu di hati itu, karena benar nih ulama ini menyampaikan ilmu gitu loh. Dan saya tidak tahu ada pesantren mereka ngajarin Aluma, nggak tahu saya. Ada nggak ada juga anyway gitu loh. Padahal itu akidah Asy'ariyah sendiri itu kan ada beberapa tahapan. Mereka cuma belajar ngajarin itu kitab yang terakhir, yaitu Tijan Daruri, Kifayatul Awam, Jauharatut Tauhid, dan Ummul Barohin. Nggak tahu juga mereka sampai mana mengajar. Saya yakin semakin mereka belajar itu semakin akan pusing gitu loh. Kenapa? Karena ibarat beda-beda, perdebatan beda-beda, pusing yang ada. Satu. Yang kedua, justru karena disitulah saya ini sampai kesini, sampai di titik ini itu karena merasa akidah yang mereka sampaikan, ajarkan itu nggak sesuai dengan Islam, sunnah, dengan Al-Quran. Saya ini datang dari pesantren Aswaja gitu loh. Saya datang dari pesantren yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Aswaja, yaitu ngajarin Asy'ariyah. Gak mungkin gitu lah, dalam logika aja kan gak mungkin kita ngambil akidah itu dari orang yang baru lahir 260 Hijriah. Itu Nabi apa? Ini loh, kita harus tahu belajar logika. Boleh kita itu kecerdasan itu dipakai, karena dakaun itu adalah sebab kita paham. Kata Imam Syafi'i kan, ala la tanalul ilma ila bisittatin dakaun wa hirsun wajtihadun wa bulghatun wa irsyadu ustadi wa tuluz zamani. Atau dakain boleh, dakain boleh, dakaun boleh, dakain wa hirsin wajtihadin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuluz zamani boleh, nggak apa-apa, jadikan badal. Jadi dakaitun, kecerdasan itu syarat dapat ilmu. Jadi saya untuk masalah sederhana ini dianggap diberikan kecerdasan, alhamdulillah paham gitu. Walaupun saya nggak bisa ilmu-ilmu lain, mungkin ada yang lebih jago pasti, gitu. Ada yang pintar pasti. Banyak masalah yang saya tidak bisa banyak. Tapi untuk masalah sederhana, konstruksi berpikir ada, itu potensi ada kecerdasan. Logikanya tidak mungkin kita ini umat Islam itu mengambil akidah yang dari lahirnya baru 260 Hijriah. Nabi itu meninggal 11 Hijriah. Itu 11 ke 260 berapa? Ya kan? 249 tahun setelah Nabi meninggal, baru lahir Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu katanya ambil dari mereka. Dan Abu Hasan Al-Asy'ari itu hidup di tengah alul bid'ah. Itu bid'ah sudah berkembang, bid'ah Mu'tazilah. Dan dia itu diasuh oleh ayah tirinya namanya Abu Ali Al-Jubai. Maka Abu Hasan Al-Asy'ari itu 40 tahun sebagai tokoh bid'ah, yaitu tokoh Mu'tazilah atau dalam Mu'tazilah. Gak mungkin kita belajar dari alul bid'ah gitu loh, merasa ini Ahlus Sunnah. Ini hidupnya udah begitu, berlumuran kotoran gitu loh. Ini hidup di dalam lumuran kotoran, di situ bukan tempat yang bersih. Terus kita mau ngambil gitu sesuatu yang bersih dari orang yang hidup di dalam lingkungan yang kotor, gak mungkin gitu, logika satu kan. Yang kedua, Abu Hasan Al-Asy'ari itu ya itu tidak dikenal dia itu berguru ke ulama-ulama yang punya sanad keilmuan yang mumpuni, yang sampai Nabi. Gak dikenal, itu bukan imam yang dikenal kayak Imam Bukhari, enggak. Siapa yang kenal? Imam Bukhari gurunya 1080 berkeliling, ada. Dan Imam Bukhari itu lebih alim dibanding Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia itu sudah meninggal 256 sebelum Abu Hasan Al-Asy'ari lahir 4 tahun sebelumnya. Imam Bukhari udah meninggal. Begitu lah, itu lebih terkenal Imam Bukhari.
Imam Syafi'i, apalagi Imam Syafi'i terkenal. Jadi ini pelajaran. Anda apakah Anda akan mengatakan bahwa Imam Bukhari tidak berakidah, tidak beriman? Enggak itu kan? Apakah Anda akan mengatakan bahwa Imam Syafi'i tidak berakidah, Imam Ahmad tidak berakidah? Itu kan enggak, masih mungkin. Makanya ucapan saya ini saya nggak ngomong sama guru saya ngomong gitu tuh, hati saya aja gerembat, nggak mungkin gitu loh. Saya nggak ngebantah guru juga, biarin aja dia ngomong. Karena kalau saya bantah mungkin ribut, apalagi tadi memang kadang guru saya itu kadang-kadang emosional juga gitu loh, mudah sentimen, jadi belum tentu nerima. Ya udah, saya biarin aja dia ngomong, saya biarin aja. Dan saya hanya gerembat dalam hati ini untuk dijadikan pelajaran, gitu aja. Hak saya untuk menganalisis dalam hati. Dan ternyata ucapan saya sejalan sama ucapan Imam Malik. Kata Imam Malik, saya baru ketemunya tuh belum lama. Kata Imam Malik, muhalun lin nabi sallallahu alaihi wasallam ayu alima umatahu bil istinja'i walam yu'allimhum bit tauhidi. Ucapan Imam Malik, sahabat. Kata Imam Malik, mustahil Nabi itu mengajarkan umatnya istinja, cara cebok. Kan kemarin disebutin cara cebok tuh. Sebutan di dalam takrib disebut tuh. Kalau kata mau istinja, mau buang hajat, jangan menghadap ke kiblat. Kan gitu. Kalau kamu sedang menghadap, kamu jangan ngobrol. Kan ada tuh. Kalau kamu sedang buang hajat, kamu jangan membelakang kiblat. Kalau di tempat yang lapang. Kalau di dalam tempat tertutup gak apa-apa. Kalau kamu mau buang hajat, kamu jangan ada di tempat yang orang berteduh. Jangan di bawah pepohonan orang berteduh. Jangan di jalan yang dilewati. Jangan di air yang menggenang. Gitu loh. Kan ini adabnya buang hajat. Nah, kalau kamu sedang mau istinja, kalau pakai batu, gunakan batu 3. Jangan kurang dari batu 3. Terus begitu. Kan begitu kan? Kayak hajat. Artinya Nabi itu mengajarkan detail tentang istinja, dan itu bahkan ditanya tuh sampai sahabat itu namanya Salman Al-Farisi. Itu ditanya, Yahudi itu nanya, apakah benar Nabi kamu mengajarkan segala hal? Iya benar, sampai istinja detail. Dijelasin itu. Ini artinya keutamaan umat Islam. Dijelaskan seluruh perkara di dalam umat Islam itu. Bahkan istinja yang masalah mungkin dianggap sepele, nggak sepele juga, karena itu kalau istinjanya gak beres, nggak sah sholatnya kan. Apalagi tauhid gitu loh. Maka kata Imam Malik, tidak mungkin Nabi itu tidak mengajarkan tauhid, yang itu pokok keimanan. Gitu loh. Gitu kan nggak mungkin. Tapi ahlul kalam itu yang ngaku aswaja itu, mereka beranggapan bahwa akidah harus diambil dari orang yang baru belakangan. Itu gak mungkin. Itu saya sudah tolak itu. Gak mungkin. Yang kedua, ketika mereka mengkonstruksi akidahnya itu berdasarkan akal mereka itu gini. Dan akal mereka berubah-ubah. Abu Hasan Al-Asy'ari itu berubah-ubah, itu sifatnya begini. Itu sampai berubah. Sifat sampai sekarang kan berubah. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari cuma menetapkan beberapa sifat. Terus ada Abu Mansur Al-Maturidi tambah. Sekarang nambah. Lama-lama nambah terus kan gitu kan. Enggak jelas akhirnya, inti nama enggak konsisten. Kenapa? Karena dari akal pikiran. Sementara akidah ini sudah tetap. Yang ketiga. Kalau diperhatikan, kita baca Al-Qur'an. Yang ini juga saya pegang. Itu saya baca Al-Quran, akidah itu sudah ada di dalam Al-Quran. Artinya kalau ada ucapan ambil akidah dari Al-Quran, benar. Gitu loh. Akidah juga ada dalam hadis. Baca aja hadis. Imam Al-Bukhari itu punya kitab, judul kitab di dalam Sahih Bukhari namanya Kitabul Iman. Ada bab iman. Itu kan akidah. Ada Kitabut Tauhid. Akidah. Gitu. Dan kalau dibaca dari awal sampai akhir banyak akidah di situ. Jadi kalau kita ucapkan
ambil akidah dari hadis Nabi, benar. Gitu justru, itu lebih benar. Masalahnya, ada masalah. Jadi kalau kita nyebut akidah ambil dari Abu Hasan Al-Asy'ari, salah. Gitu loh, makanya saya tolak, salah itu. Tapi kalau ambil akidah dari Al-Quran, benar. Ambil akidah dari hadis, benar. Masalahnya tinggal gini, Al-Qur'annya dipahami itu bagaimana, gitu kan? Masalahnya kan gitu. Al-Qur'an itu sudah ada tafsir-tafsirnya. Nggak bisa tafsir mengubah tafsir juga. Siapa yang mengubah tafsir? Itu tafsir sudah dicetak di mana-mana. Kalau ada yang memasukkan tafsir itu pasti ada yang teriak. Jadi tafsirnya aja baca. Jadi kalau kita mau nggak tahu akidah yang benar, baca tafsirnya. Saya sebutkan 4 tafsir utama umat Islam yang ini dikenal, itu disebut ummut tafasir. Ilmunya itu ibunya tafsir-tafsir, yaitu tafsir At-Tabari, Al-Baghawi, Al-Qurtubi sama Ibnu Katsir. Ini tafsir ini bil maksur, ada asar-asarnya, ada riwayat-riwayatnya. Maka baca itu. Makanya saya ini ketika saya mau diskusi, Anda boleh diskusi sama saya, tapi Anda baca dulu rujukannya. Walaupun tema tertentu, misalkan saya mau kita bahas tema tentang istiwa, Allah istiwa. Baca aja mau dari tafsir mana, baca. Anda baca dulu. Tapi saya udah banyak literatur kamu, saya nggak anggap. Saya ada banyak ilmu kamu nggak saya anggap juga. Anyway, kamu harus baca dulu rujukannya. Kenapa? Karena supaya tidak debat kusir. Nah, kalau mereka baca, ya saya nggak perlu ngobrol juga sama kamu, sebenarnya nggak perlu. Karena bacaan kamu itu sudah membantah kamu, gitu loh. Sebenarnya ngerti gak sih? Kalau saja mereka mau membaca tafsir atau At-Tabari, saya nggak perlu jelasin. Mereka udah jago bahasa Arab. Jadi kalau mereka jago bahasa Arab, baca tafsir At-Tabari itu sudah menjelaskan sama kamu, membantah kamu, gitu. Saya sebenarnya nggak perlu ngomong. Itu tafsir At-Tabari sudah bantah kamu. Kamu baca aja tafsir Al-Baghawi. Al-Baghawi itu udah ngomong sama kamu. Jadi itu sudah membantah kamu. Gitu. Ibnu Katsir itu sudah ngomong. Jadi kalau kamu udah bisa baca Quran, ini orang aswaja jago baca Arab. Masalahnya hanya tinggal mau aja baca gitu loh. Tinggal mau baca, bacaannya aja dipilih. Ini bacaannya. Saya gak mau bacaan kitab yang lain, tafsir yang lain juga saya gak mau. Misalkan tafsir Al-Jalalain, saya bilang Al-Jalalain itu saya gak terima di dalam sebagian pembahasannya, itu bab sifat. Itu yang jadi masalah justru. Itu Zalatul Alim. Dianggap Jalalain As-Suyuti itu tergelincir. Jadi saya gak terima itu. Itu dari 4 itu yang membaca. Itu berikutnya. Atau dalam hadis itu juga ada syarah-syarahnya. Cari syarah-syarah yang bagus. Dannya Al-Quran itu ada yang membuat ulama-ulama itu kan paham Al-Quran, ada yang membuat tafsir, ada yang tafsiran itu diriwayatkan. Maka baca juga riwayat-riwayat ulama lain yang menafsirkan, gitu loh. Makanya saya sebutkan beberapa kitab sampai 36 kitab dari ininya 8 tambah 16 berapa? 24 iya. Itu kitab yang dianggap paling awal. Setelahnya tambahan, ini ada tambahannya 12 kitab. Itu dari tambahannya itu dari Ibnu Taimiyah 1 kitab, dari Muqaddimah Safatul Zubad 1 kitab, dan 10 kitab Muhammad bin Abdul Wahab yang mereka banyak mencela Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah supaya mereka tahu siapa yang mereka cela. Itu loh. Kan kita kan perlu validitas kan. Ketika kita mau menghukumi sesuatu, baca. Jangan sampai katanya baca kitabnya ya. Itu saya tunjukkan 10 kitab dan saya pelajari. Ini ilmiah, kita ilmiah itu kalau menghukumi sesuatu ya gitu kan, ditabayun, dibaca kitabnya, dibaca aja. Jangan katanya gitu. Terus akhirnya kan 36 kitab plus 4 kitab tafsir plus hadis, banyak hadis juga. Dan syarah-syarahnya banyak. Jadi banyak akhirnya bacaan gitu. Setelah disampaikan gitu,
ya akhirnya mereka mungkin ada soak juga kan, kok Mbak ngasih rujukan banyak, akhirnya kan saya dihentikan, udah dihentikan sama soakan begitu sampai ya kan kita kan akhirnya ya saya 26 tahun setelah saya mesantren, kalau sebelum dari kecil saya 35 tahun saya belajar, tapi setelah saya mesantren itu lulus pesantren itu dipelajari lagi karena itu ada ganjalan-ganjalan yang saya perlu dalami lagi, dipelajari lagi dan berguru lagi gitu loh. Makanya saya berguru lagi, saya dengarkan lagi dari guru-guru yang lain. Jadi nggak gampang gitu. Baik. Nah, para ulama itu kita sebutkan. Itu para ulama itu paham tentang Al-Qur'an, paham tentang hadis. Jadi dianggap Imam Syafi'i itu tidak berakidah apa? Ada riwayatnya, riwayat akidah Imam Syafi'i itu ada. Walaupun beliau tidak menulis khusus, tapi para ulama itu mengeluarkan akidah itu dari itu ada, bisa dikeluarkan. Akidah itu dikeluarkan. Dan beda Imam Syafi'i dalam ucapannya juga kelihatan ulama. Ada muridnya Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani itu meninggalnya 264 Hijriah. Itu 4 tahun baru bayi itu balita Abu Hasan Al-Asy'ari meninggal Imam Al-Muzani. Dan dia hidup 89 tahun, lama hidupnya. Gitu loh. Dianggap Imam Al-Muzani itu nggak berilmu. Imam Al-Muzani itu disebut Nasiru Madhabi, kata Imam Syafi'i. Dia penolong madhabku. Imam Al-Muzani itu sampai membaca 500 kali Imam Al-Muzani itu menulis kitab Mukhtasar Al-Muzani, kata dia, saya rangkum ilmunya Imam Syafi'i. Ini bukan sembarangan. Dan di dalam Syarh Sunnah Al-Muzani ini saya hafal. Kata beliau, hadhihi maqalatun waf'alun ijtama 'alaiha al-madunal awwaluna min a'immatil huda. Ini adalah ucapan dan perbuatan yang disepakati oleh ulama-ulama terdahulu yang membawa petunjuk. Jadi dia itu bukan, yang dituliskan itu bukan dari dia sendiri. Itu kesepakatan yang beliau ketahui dari para ulama. Itu Imam Syafi'i. Ada ulama-ulama lain kayak Qutaibah bin Sa'id, itu gurunya Imam Al-Bukhari. Beliau itu meninggalnya 240 Hijriah. Kata beliau, kata Abu Roja Qutaibah bin Sa'id, hadza qaulul a'immati al-ma'khudi fil islami wa sunnah. Ini saya hafal juga akidahnya beliau. Ini adalah ucapan para imam yang diambil ucapannya di dalam hada qaulul a'immat al-ma'khudi fil islami wa di dalam Islam, di dalam sunnah. Ini Abu Roja Qutaibah bin Sa'id. Terus Imam Ahmad itu juga menulis, malah Imam Ahmad itu dianggap imamnya ahlu sunnah karena beliau itu benar. Itu karena beliau mempertahankan akidah. Itu gak mungkin Imam Ahmad sampai di penjara kalau gak mempertahankan akidah. Justru itu sudah ditegaskan, kita mengikutinya. Dan mereka tuh mendebat ahlul kalam. Loh, ketika ahlul kalam didebat, kok kenapa pengen mengikuti ahlul kalam ya? Imam Ahmad kenapa gak diikuti? Imam Ahmad itu ahlul hadis, gitu loh. Jadi asal aja itu sebenarnya kadang-kadang mereka mengakui juga Imam Ahmad. Kan mereka di dalam prinsipnya madhab Imam Ahmad diakui, musnad Imam Ahmad diakui. Tapi kenapa gak mau ikut akidah Imam Ahmad? Aneh kan? Itu keanehan. Jadi ada standar ganda. Terus Imam Ahmad itu menulis kitab. Kitabnya itu adalah Ushulus Sunnah Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, as-sunnatu indana. Itu karena beliau imam. Sunnah itu di sisi kami. Nah, sebut at-tamasuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Imam Ahmad. Saya nggak hafal ini, memang nggak hafal. Tapi saya baca. Ada pelajaran juga di sini sebenarnya. As-sunnatu usulu sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasul. Kata Imam Ahmad. Sunnah di sisi kami karena Imam Ahmad itu imam. Gitu di sisi beliau dan orang-orang yang berbelakang beliau itu, ini adalah yang disebut sunnah. Itu dia katanya disebut pokok sunnah, itu salah satu disebut
Dia tamasuk artinya berpegang terhadap apa yang diamalkan atau dipegang oleh para sahabat. Ini sunnah. Artinya Imam Ahmad itu menegaskan kalau akidah itu diambil dari para sahabat. Yang gitu. Jadi bukan dari Abu Hasan al-Asy'ari. Sahabat itu muridnya Nabi, mewarisi ilmunya Nabi. Secara global kalau para sahabat bersepakat itu artinya Islam. Nah ini baru kita ketahuan. Jadi disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kan mereka menganggap Ahlussunnah wal Jamaah itu disebut aswaja adalah mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari. Keliru. Abu Hasan al-Asy'ari itu sudah meninggal, dia berjumpa dengan Nabi munqati. Bahasalah kalau dibaca kalau pakai ilmu sanad itu munqati, dia terputus dari Nabi jauh. Jadi yang nyambungnya itu, yang mutasil itu justru para sahabat. Ada sahabat. Karena itu Nabi itu peringatkan itu Nabi itu. Kata Nabi, "Sataftariku ummati ala 73 firqatan kulluhum finnari illa wahidah." Nabi bersabda, umat kami ini bakal berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Apa yang satu? Dalam riwayat itu, ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Apa? Ini sifatnya. Yang agamanya itu ma'ana alaihil yauma. Akidahnya atau agama itu ana alaihi, kami, saya itu sahur Nabi, eta agama itu agamanya. Jadi agamanya itu agama saya, agama kami. Wa ashabi, dan sahabatku. Jadi disebut golongan yang diselamin selamat itu adalah agamanya itu persis sama dengan agama Nabi dan sahabatnya. Berarti inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan didistorsi. Apa Ahlussunnah itu sendiri, kita perhatikan kalimat Ahlussunnah. Itu asal dari sunnah. Sunnah itu sunnah Nabi. Jamaah itu artinya sahabat. Itu kan artinya yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah hakikatnya adalah pengikut Nabi dan para sahabatnya. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, as-usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu pokoknya. Jadi mengikuti para sahabat. Agama ini sudah ada, sudah tetap. Andai kan kita tidak mau mengikutinya, tidak berpengaruh terhadap Islam. Yang ada Islam akan membantah kita. Jadi kalau kita ngemeng-ngemeng gini gak penting. Karena nanti ketemu Allah di akhirat, itu Al-Quran itu akan membantah kita. Hujjatun lakau alaikat. Data Al-Quran itu akan jadi hujjah untukmu, membela kita atau membantah kita. Jadi kalau orang mengikuti akidah tidak mengikuti Quran, nggak penting, di akhirat itu akan dibantah oleh Al-Quran. Satu. Yang kedua, yang membantah itu ada disaksikan. Kita orang kalau bicara ini saya berdasarkan Al-Quran, ini pemahaman kamu itu akan diuji, disaksikan, dan saksi yang paling paten itu sahabat. Itu paling paten itu menyaksikan kamu ini sesuai enggak dengan para sahabat. Kalau enggak sesuai, apapun mau ngomong apa, saya Ahlussunnah wal Jamaah, enggak penting itu, kamu bukan. Paham enggak? Harus tahu ini hakikatnya, kita bongkar hakikat masalah. Jadi apapun namanya enggak penting, kita melihat hakikat masalahnya ini. Hakikat masalahnya adalah agama Islam ini harus sama mengikuti sahabat. Apalagi dalam pokok akidah gitu loh. Dan para sahabat itu disaksikan oleh Nabi gitu loh. Jadi kalau para sahabat menyelisihi Nabi, ya sahabat salah. Tapi umat Islam ini gak mungkin bersepakat dalam kesalahan. Jadi para sahabat itu pasti benar ketika mereka bersepakat. Dan bahkan bukan hanya para sahabat, sampai sekarang kalau bersepakat pasti benar. Tahu ya, kita kasih ya, umat Islam ini kalau sampai bersepakat pasti benar. Maka saya sekarang kasih clue paling gampang. Islam ini, dan saya pernah sampaikan di sini di pengajian. Islam ini
tercecer maksudnya itu ilmunya Islam itu di para ulama atau bahkan sekarang ada ormas-ormas Islam. Indonesia sendiri ini anggaplah kita nggak usah jauh-jauh di Indonesia. Islam ini kalau mau dikumpulkan, ini representasi Islam itu ada di Indonesia karena kita umat Islam. Dan Islam itu ternyata di kita itu terkotak-kotak di dalam ormas. Dan ini sebenarnya ormas sendiri udah masalah karena sama dengan mengkotak-kotak Islam. Tapi kenyataan ini fakta bahwa umat Islam ini terkotak-kotak dengan ormas. Dan bisa dianggap ormas-ormas itu adalah simbol perpecahan umat Islam. Udah situ aja, simpel. Simbol perselisihan umat Islam. Andaikan mereka tidak berselisih, gak perlu beda-beda ormas, gabungin aja kan ormasnya, kan gitu. Begitu ada perselisihan, artinya itu memang perpecahan umat Islam. Simbol perpecahan umat Islam itu ada di ormas-ormas. Karena itu kami itu sebenarnya gak senang dengan ormas-ormas, gak senang karena itu memperparah perpecahan. Gak senang saya gak masuk ormas apapun. Karena saya gak masuk, akhirnya saya bebas masuk kemanapun kan gitu. Nah ini rahasianya. Jadi kalau kita gak masuk ormas, tidak terikat dengan ormas, kita bisa bergaul dengan siapapun. Nah sekarang kita kasih ketentuan yang lebih mudah. Karena umat Islam ini terpecah-pecah dan umat Islam itu tercecer atau ilmunya itu tercecer-cecer gitu loh. Ada di situ, ada di sini, ada di sini gitu loh. Jadi nggak semuanya bil kuliah tidak ada ilmunya umat Islam, enggak. Jadi di kita anggaplah NU atau Nahdien, orang mereka menganggap Aswaja, itu ada ilmunya umat Islam di situ. Ada. Sebagian masalah ada. Ada yang benarnya ada, banyak. Nah, satu. Yang kedua di kita ada Muhammadiyah. Muhammadiyah juga ada ilmu umat Islam di situ. Apakah NU sama Muhammadiyah sama? Beda. Apakah mereka bersepakat? Tidak. Kan gitu. Mereka ada berselisihnya. Ketiga di kita ada namanya Persis. Itu katanya organisasi massa Islam terbesar ketiga. Itu ilmu Islam ada di Persis juga. Dan saya dapati ulama Persis itu ternyata kokoh-kokoh juga dalam ilmunya. Itu sampai saya ribet. Nih kitabnya Nahu aja ini adalah yang ngarang ulama Persis. Al-Muyassar. Ada artinya ilmu itu di Persis juga. 3 jilid di Persis nih. Ini 3 jilid di Persis. Ya, saya dapatin ada ilmu. Saya nggak pernah ketemu, tapi kita baca bukunya ada yang ngajak bagus juga gitu loh. Saya baca, beli bukunya bagus kok. Bagus, saya beli bukunya bagus, Persis. Gak ketemu orangnya. Dan sebenarnya saya nyesal juga kenapa gak ketemu orangnya. Gitu kan, harusnya bisa belajar kan. Tapi udah meninggal tuh. Ya kan? Di Muhammadiyah juga ada ilmunya ada. Walaupun yang saya dapati ya saya rasakan. Ulama Muhammadiyah sama ulama Persis itu kalau keilmuan kokoh di Persis. Ini yang saya rasakan, yang kelihatannya ya. Tapi ulama Persis ngajar di Muhammadiyah. Nah gitu. Jadi saya perhatikan yang ngajar di Muhammadiyah juga yang bagus itu ada dari Persis juga. Jadi Muhammadiyah itu relatif terbuka loh. Muhammadiyah relatif terbuka ya. Kayak kelihatannya kan kemarin kita nyebut ya kayak Ustadz Haki itu. Saya ngajar tuh kan saya juga terbuka juga. Saya tinggal di masjid sana, di masjid misalkan di Jakarta itu masjid Muhammadiyah juga. Jadi saya open minded. Saya pesantren di pesantren NU, Nahdien atau Aswaja, lingkungan masyarakat Aswaja. Tapi ketika tinggal di lingkungan Muhammadiyah, tinggal di situ juga gak masalah. Masjid di sholat di situ terbuka. Pengajian mereka dengarkan juga gitu. Dan ternyata di Muhammadiyah pun orang-orang Persis ngisi juga kelihatannya. Ini kayak Muhammad Ustadz Haki itu dari Tanah Abang. Itu kayaknya dari Persis saya tahu. Tapi Persis itu juga mereka tuh kelihatannya katanya belajar dari Al-Irsyad. Jadi Al-Irsyad, sekarang kita yang keempat. 3-4 Al-Irsyad. Al-Irsyad itu juga ada ilmu di situ. Nah, kelihatannya kan mereka entah Persis entah Al-Irsyad. Artinya
Ini ilmu nih. Nahdliyin, Aswaja, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsad. Dan di kita itu sekarang terkenal juga ulama yang mengajarkan itu, mereka mengelompokkan namanya Salafi. Disebut orang Wahabi. Nah, oke, baik, nggak masalah. Artinya, ini kita buka ini. Ilmu ini ada di para ulama itu ada. Artinya nih bagi orang awam nih, saya himbauan orang awam, orang Indonesia awam. Kita ini kalau ada perbedaan, kata Nabi, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umat kami tidak akan bersatu di atas kesesatan. Maka saya pernah sampaikan, kalau kita ingin dapat ilmu yang murni, ilmu itu kita meyakininya. Coba di Indonesia aja, di Indonesia jangan jauh-jauh. NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsad, Salafi itu kumpul. Ketika mereka bersepakat, kita merasa yakin, ini benar. Gitu loh. Paham kan? Oke, paham. Jadi, kebetulan saya ini orangnya kan open minded. Saya belajar dari orang NU, pesantren NU. Ada kelebihannya orang NU, ada. Jago di dalam nahwu dan sorof. Kelebihannya. Jadi, kalau baca kitab, saya bisa tes. Saya bisa buktikan orang NU sama orang Muhammadiyah jagoan NU. Orang NU dibandingkan sama sebagian yang dia anggap Salafi atau jamaahnya, yaitu itu lebih jago orang NU kalau bicara bahasa kitab. Ya itu. Bahkan Ustadz Salafi ini saya sampaikan nih, kadang ada yang dokter-dokter itu dirujak lah bahasa netizen itu sama santri-santri Aswaja, santri-santri dirujak. Saya sampaikan. Gitu ya, saya sampaikan ya. Ini saya akui, artinya walaupun dokter-dokter lulusan Madinah, orang kalau bisa bicara sampai hadapan nama Aswaja, ketika bahas kitab, bedah kitab, itu nggak ada yang berani itu orang-orang yang disebut Aswaja Salafi itu ya, ustadz sebagian Salafi, sebagian ustadz walaupun dokter, ketika berhadapan sama orang-orang NU, walaupun misalkan santrinya atau kiainya, mereka santri-santri kan udah pinter. Jadi ini kelebihan orang NU, jago di dalam bahasa Arab. Maksudnya jago di dalam nahwu dan sarofnya. Satu, kita akui loh kelebihan NU itu, kelebihan satu. Yang kedua, orang Muhammadiyah. Saya nggak tahu nih Muhammadiyah ini secara keilmuan ini sebenarnya. Saya pernah dapetin itu anggota majelis tarjih Muhammadiyah berbicara, tapi kayaknya nggak mendalam keilmuannya sebenarnya. Yang saya tahu ya. Ada tuh anggota majelis tapi nggak mendalam sebenarnya, kurang mendalam ya, saya tahu ya. Jadi Muhammadiyah banyak beraktivitas di sosial, bagusnya di sosial. Tapi kalau secara kan berarti yang paling berilmu lah anggota tarjihnya. Tapi saya pernah dapati ada ustadz yang datang dari Muhammadiyah ngajar, tapi saya perhatian nggak mendalam keilmuannya. Saya kan lulusan pesantren, belajar terus nggak mendalam. Ya mungkin ada ulama-ulama Muhammadiyah ketika mereka berkumpul kan, mereka ada majelis tarjih, mungkin ada di situ. Saya nggak tahu. Tapi secara umum masyarakat Muhammadiyah kalau secara keilmuan kurang mendalam. Ini jadian dari saya. Yang ketiga, Persis. Nah, saya Persis ini, saya itu kelihatannya tidak berinteraksi langsung, tapi ada ustadz Persis itu kelihatannya itu ngajar itu di masjid-masjid itu, di masjid-masjid Muhammadiyah kelihatannya, dan lumayan kelihatannya. Jadi kalau perhatikan dari ininya, kelihatannya Persis itu sangat, dan kalau lihat baca bukunya juga kan ada tuh, kita bukunya ada Hasan, itu bagus tuh bukunya, saya perhatikan dalam tuh, artinya di Persis itu ada ulama-ulama yang ilmunya lumayan mumpuni gitu loh. Dan kadang mereka staf hadis juga lumayan tuh tafsir. Jadi ini saya duga nih Persis itu gak boleh disepelekan dalam masalah ilmu. Mereka relatif khusus gitu loh di bidang ilmu. 3. 4 Al-Irsad. Nah, Al-Irsad juga saya perhatikan kuat secara keilmuan itu. Kuat. Yang kelima, Salafi sekarang. Salafi itu secara umum ilmunya itu kuat. Secara umum. Nah, Salafi itu hebatnya Salafi. Kita harus unggulan hebatnya tadi NU, saya hebatnya bahasa Arab.
Muhammadiyah mungkin organisasinya mungkin relatif orangnya itu ada di aktivitas sosialnya hebat, tuh kan gitu. Oke ya. Persis ada hebat dari segi mungkin kependidikan. Persis sama Al Irsyad sama Salafi itu mirip, mereka lebih fokus ke pendidikan. Itu berarti mumpuni itu 3 organ. Salafi itu gak ada organisasinya, itu ustadz-ustadz aja. Artinya karena ustadz-ustadz Salafi itu beda-beda kualitasnya, gitu loh. Jadi kalau Anda ingin tahu Salafi, kalau ini kadang orang yang dicela tuh sama orang asal aja dianggap ustadz Salafi cakar-cakaran. Salafi itu bukan organisasi, dia itu hanya cara pandang. Memandang masalah itu harus menggunakan salaf. Tapi ulama itu beda-beda, kapasitas ulama beda-beda, ustadz Salafi beda-beda. Karena beda-beda akhirnya ada yang ilmunya mumpuni, ada yang kurang. Kita sampaikan aja nggak masalah. Karena ada yang kurang kadang-kadang ada sebagian orang berbicara, ustadz yang lain yang mengaku Salafi juga dibantah. Begitu. Jadi kadang-kadang kalau diperhatikan ustadz Salafi jujur kadang sering ada bantah-bantahan. Karena ini bukan organisasi, ini orang per orang yang dia belajar. Itu wajar, orang itu pemahamannya beda-beda, wajar, level ilmu beda-beda, wajar itu. Nah itu kayak sama dengan Imam Ahmad sama Imam Syafi'i jadinya. Imam Salafi itu begitu, karena bukan ormas kan, itu nggak ada organisasi. Imam Ahmad sama Imam Syafi'i berselisih ya biasa, sama Imam Malik berselisih biasa. Jadi itu artinya ranah ijtihadi gitu loh. Artinya kalau saya perhatikan di Salafi, perselisihan itu perselisihan ijtihadi. Dan sebenarnya kalau perselisihan ijtihadi ya nggak boleh sampai saling, nggak akan sampai saling parah sampai apalagi mengkafirkan, nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin. Itu letaknya ijtihadi. Kadang kalau ada kekeliruan itu nggak besar juga. Jadi sebenarnya kalau sampai mentahdir itu sebenarnya saya itu nggak suka, itu nggak cocok gitu ya, nggak cocok. Itu cocoknya itu ijtihadi. Jadi perselisihannya ijtihadi. Kalau ijtihadi itu andaikan pun salah itu dapat pahala. Nah, kalau letaknya ijtihadi, nah ini ucapan saya ini sejalan sama ucapannya salah satu guru kami itu, namanya Ustadz Nur Samsul Qamar. Kata dia itu, ini Ustadz kita itu kadang-kadang namanya mungkin kalaupun ada perbedaan pandangan atau kadang-kadang keras misalkan ucapan satu dengan yang lain, itu kalau menurut Ustadz Nur Samsul Qamar disebutnya itu kalamul aqron. Itu ucapannya satu kurun. Dan itu biasa katanya. Beliau itu menurut itu ucapan Imam Malik itu pernah ngomong sama ulama sejamannya itu keras gitu. Karena itu itu ulama itu dari zaman dulu itu kadang-kadang kalau yang sejaman mereka itu memuji ulama sebelumnya, tapi kalau sejaman kadang-kadang yang sejaman nih satu kurun kadang-kadang gitu ada yang ucapan keras. Nah yang ucapan yang keras itu katanya itu diriwayatkan tapi gak usah dipeduliin gitu loh, ngerti gak sih? Ini ucapan satu kurun. Jadi kalau ada ustadz misalnya bicara satu kurun, ini kadang-kadang ya mungkin manusia itu kadang-kadang kita nggak tahu juga ini manusiawi ya, kita perlu belajar ikhlas, itu makanya penting. Kadang-kadang mungkin ada persaingan kan gitu, kadang-kadang bisa jadi ada kurang keikhlasan, kadang-kadang bisa jadi karena hasad mungkin, kadang-kadang ada hasad. Nih saya ini sama-sama teman saya, dia unggul, saya kok kagak unggul, akhirnya nah dibuatlah ini gitu loh. Jadi kadang-kadang bisa jadi manusia itu ada hasad, manusiawi. Ustadz juga hasad ada, ikhlas kurang, kadang berebut ketokohan, ingin rias gitu loh. Itu memungkinkan, apalagi kalau kata Ustadz Samsul, ini Ustadz ini punya channel radio ini punya radio ini punya biro umroh ini punya ada persaingan. Jadi kalau persaingan itu artinya manusiawi. Karena persaingannya letaknya manusiawi, yang begini itu sebenarnya harusnya nggak diperpanjang, dianggap ringan. Oke, satu masalahnya.
Terus kita terus ya. Level para ustadz itu, salafi itu misalnya, ilmunya itu beda-beda. Ini kita kasih tahu. Ada salah satu ustadz salafi yang dianggap satu jebolan. Itu baca kitab acak-acakan. Makanya kalau bahasa lainnya dirujak sama orang aswaja yang baca kitab acak-acakan gitu loh. Tapi ada ustadz yang salafi mumpuni di dalam ilmu. Maka kita itu harus pandai-pandai memilih, karena yang mengaku-ngaku salafi, ustadz salafi itu ilmunya beda-beda, level ilmu beda-beda. Ini kita ada kritikan atau masukan. Ilmu beda-beda biasa, karena fauqa di ilmin alim, di atas orang yang berilmu itu ada Allah dat yang maha berilmu. Jadi orang itu juga berilmu beda-beda. Nah kalau ilmunya beda-beda, ya harusnya senang bermusyawarah harusnya, atau senang mendengar pendapat lain. Tapi kalau orang itu ilmunya sudah lebih mumpuni, itu biasanya lebih tertata. Kita kasih contoh. Sebagian ustadz as-salafi yang mengaku ustadz salafi itu yang dirujak oleh netizen. Ketika ditanya itu, ada yang berpendapat sebenarnya bisa dibantah, emang ngawur. Kadang terlalu ekstrim, misalkan madhab, kalau ngambil madhab itu gini lah gitu. Ya kan gitu. Jadi intinya nggak boleh ngambil bermadhab. Ya di satu sisi benar, di satu sisi salah gitu kan kalau kita analisis. Kalau ulama yang lebih bijak itu tidak pernah mengharamkan atau mencela ulama madhab, nggak ada. Yang ada itu fanatik terhadap madhab. Jadi kalau yang lebih rojihnya lebih kuat, ulama yang lebih mumpuni itu tidak mencela ulama madhab, atau madhab itu tidak dicela. Yang ada itu celaan itu fanatik terhadap madhab. Jadi kalau kita belajar madhab seperti kita nih belajar madhab Syafi'i, kita belajar matan Abu Syuja, itu nggak dicela. Yang dicela itu fanatiknya itu loh. Kita harus bedakan, ini madhab, ini fanatik madhab. Karena lagi-lagi kalau kita tarik nih ke belakang ilmu para ulama juga ilmunya tuh tercecer juga. Ada di Imam Syafi'i, misalkan ada Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah. Apakah pasti Imam Syafi'i benar di semua pendapatnya? Enggak. Apakah pasti Imam Ahmad benar? Enggak. Artinya ada kadang-kadang Imam Syafi'i benar, ada kadang-kadang Imam Ahmad benar, lebih kuat, atau Imam Malik atau Abu Hanifah. Gitu loh. Karena itu nggak boleh fanatik terhadap madhab. Makanya Imam Syafi'i pun tidak mengajarkan fanatik. Dia hanya menyampaikan ini yang dia pahami. Ya sudah, kita juga mengikutinya. Tapi kalau kita ngeyakini ada yang lebih kuat, itu bukan. Nah ini yang kita perhatikan nih. Orang-orang aswaja itu fanatik madhab. Mereka itu dia mengakui seluruh madhab, tapi kenyataannya fanatik. Sampai-sampai mengatakan kalau dia sholat di belakang madhab yang lain nggak sah. Kan gitu. Kenapa? Karena misalkan dia nggak batal kan gitu. Fanatik terhadap madhab gitu loh. Ini nggak boleh, itu fanatik. Nah, satu ini kritikan tambahan. Karena akhirnya terlalu kurang mengambil manfaat sebenarnya. Sebagian ustadz salafi mungkin ini kritikan, kurang ngambil manfaat dari ulama-ulama terdahulu, apalagi yang tercatat di mazhab, akhirnya jatuh lagi di dalam kesalahan yang itu sebenarnya sepele. Akhirnya dicela lagi sama orang yang ambil ilmu dari mazhab. Dicela lagi, akhirnya dirujak lah bahasanya. Orang asal aja akhirnya banyak merujak kan. Ditanya tentang wudu, rukun wudu ada 2, dicela akhirnya. Nah, kenapa? Ya karena berarti kan ini level keilmuan kadang-kadang walaupun kenal kurang keilmuannya, akhirnya dicela. Tapi kalau sebagian ustaz salafi yang dia itu memperhatikan kitabnya madhab juga enggak gitu. Nah itu artinya kalau di dalam madhab di salafi itu satu ustadz bisa beda dengan ustadz lain dan bisa dibantah yang lain. Contoh yang lain misalkan ada bab najis. Oh, dengan PD-nya tai kucing itu enggak najis. Misalkan salah satu ustadz salafi ada yang ngomong gitu kan, saya sampaikan.
Ya itu jadi permasalahan, itu memang itu di aso aja itu diejek gitu, dirujak gitu. Tapi kalau perhatikan ulama yang lebih senior, ini Syekh Soleh Fauzan itu pernah ditanya, saya pernah dengar. Ini bisa dicek ya, kalau saya tidak salah menerjemahkan. Tai kucing itu najis karena ada dalam keumuman sebagai tai. Sama kayak binatang-binatang yang bisa dimakan ininya, makan dagingnya bisa dimakan, kayak kambing, kayak ayam. Itu kambingnya tidak najis, air liurnya tidak najis, kucing tidak najis misalkan walaupun tidak dimakan. Tapi kalau tainya najis gitu loh, karena ada dalam keumuman tai. Ini ucapannya saya Soleh Fauzan, ingatkan kalau saya tidak keliru. Tapi itu yang pemahaman saya dengarnya begitu. Nah, kalau misalkan orang bikin kucing ini suci gitunya, dia itu binatang yang berkeliaran sama kita. Ya, kita kan kucingnya bukan tainya. Ini maksudnya kita ini harus perhatikan juga, ini pandangan masyarakat. Kita ada dalam mazhab ini yang gitu. Kalau kita sampaikan itu jadi celahan akhirnya, itu masalah. Sekarang saya kasih pandangan, dengan pandangan yang kita pakai kias. Manusia suci gak suci? Lebih suci dibanding kucing. Sampai bangkainya aja manusia suci. Kucing bangkainya najis. Tainya manusia suci gak? Najis. Loh, kalau manusia yang suci, yang bangkainya suci, tainya najis, kenapa kucing tainya gak najis? Paham tidak? Nah, gitu. Jadi kita pandangan itu harus tajam. Nah, oke, kita sekarang kasih tambahan yang lain ilmu. Ketika ilmu ini bercecer di banyak ormas atau banyak ulama, dan sebenarnya kita itu harus open minded, dan ini yang saya bersyukur. Saya itu belajar dari NU, ambil itu ilmu nahwu sorobnya. Ketika belajar ilmu kalam, mental di saya ilmu kalam nggak cocok. Terus dengar Muhammadiyah itu ada, tapi ilmunya nggak begitu ini. Tapi Persis ada nggak begitu ini. Tapi begitu Salafi misalkan ya, itu mendalam ilmunya, dia bisa ada komitmen agamanya bagus, segala macam. Ada jago di pemilihan kitabnya, dalam hadisnya jago segala macam. Begitu. Jadi open minded. Nah, akhirnya ketemulah masalah. Berarti kalau kita kasih kesimpulan sederhana, kalau kita ingin benar di dalam beragama, sebenarnya kita tuh gak perlu pergi ke luar negeri itu belajar ilmu agama. Kita udah ada di Indonesia nih. Tinggal begini nih sekarang. Kalau NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Salafi bersepakat di satu masalah, ini saya meyakini itu benar. Gitu aja. Ini untuk menyederhanakan kan. Karena ilmu itu sudah tercecer di kita itu seperti itu. Bersepakat di satu masalah. Dan kalau dicek mereka itu nggak ada yang perselisihannya. Jangan anggap mereka sama, enggak, ada perselisihan. Dan setiap kelompok sebenarnya menganggap dirinya yang paling benar. Itu. Setiap kelompok itu merasa dirinya paling benar. Tanya aja. Merasa dia paling benar. Karena kalau merasa yang mereka benar, ya akan mengikuti mereka dong. Enggak, mereka itu merasa paling benar sebenarnya. Ini jalannya. Tapi ada yang ekstrim. Kalau aswaja itu merasa ekstrim, itu mereka yang paling benar. Kan gitu? Aswaja itu paling benar di badan, terutama dalam akidah. Makanya mereka disalahkan. Tapi katanya akidahnya Muhammadiyah, Persis itu enggak sama aswaja, Salafi, Al-Irsyad. Dan kalau ditanya secara akidah, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Salafi itu lebih bisa dianggap sama. Nah gitu, itu masalah tuh. Artinya kalau kita ingin tahu kebenaran, coba bandingkan ini umat, ulama-ulama atau ormas ini yang ada di ormas ini. Kalau mereka bersepakat, ini kita bisa ambil. Kita lanjutkan kepada membahas Qaidatul Fiqhiyah wa Dawabitul Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dan itu kita kasih tanya pendapat. Dan mungkin ketika saya diskusi sama Aswaja, mereka itu kaget juga karena saya orang Aswaja gitu. Saya sampaikan begitu, akhirnya
Ya sekarang nggak ada respon lah gitu kan, mungkin ini nggak enak juga diskusi sama saya suruh baca rujukannya. Baik, kita baca Qaidatul Fiqhiyah selanjutnya katanya wala yatimul hukmu hatta tajtami kullu syuruti wal mawani tartabi. Wala yatimu, tidak sempurna hukum itu hatta tajtami, sampai kumpul kullu syuruti, semua syaratnya, wal mawani tartabi, dan penghalangnya hilang. Jadi simpelnya begini. Di setiap masalah itu baik fikih, kita bisa fikih. Itu baru sah, kita sahnya itu kalau syaratnya itu terkumpul, syarat dan rukunnya ya. Kullu syuruti kita termasuk dengan rukun. Dan hilang pembatalnya. Nah, sekarang kita kalau wudu itu ada syarat-syaratnya. Kita sudah bahas kan? Udah banyak. Syarat wudu udah dibahas. Ini kita kaidah fikih kan. Dan fardu wudu juga sudah dibahas. Pembatal wudu sudah dibahas. Nah, wudu itu baru sah kalau syaratnya terpenuhi, pembatalnya tidak ada, dan rukunnya lengkap. Tapi ternyata di dalam takrib tuh syarat wudu tidak disebut itu. Ya kan? Nah, dia harus baca di syarahnya. Tapi kalau di kitab lain disebutin tuh syarat wudu. Salah satunya misalkan di kitab Safinatun Najah tuh ada. Kalau kita mau wudu, tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi air tembus ke kulit. Jadi kalau kita ada cat itu kan bisa menghalang. Itu kalau dia wudu ada catnya, nggak sah salah wudunya karena ada penghalangnya gitu loh. Paham ya? Itu syarat salah satunya. Jadi yang menghalangi air ke kulit, kalau dia bisa menghalangi misalkan catnya tebal, catnya apalagi kalau catnya no drop misalkan, itu dibuang dulu karena itu menghalangi air ke kulit. Itu namanya syarat. Yang kedua, ada fardu wudu atau rukun wudu. Bukan dua. Ya, fardu wudu kan kita ketahui kan dari mulai membasuh muka dan ada niatnya. Kita bisa buat rukunnya ya. Membasuh kedua tangan sampai mata kaki. Sampai siku, dengan mata sikunya. Mengusap kepala. Terus membasuh kaki dan tertib. Jadi 6 bukan 2. Nah, ini kritikannya kalau ada orang bicara. Kadang-kadang bikin malu juga. Saya nggak mau nyebut orangnya, kita cuma nyebut ini. Nah, kalau kita sudah syaratnya lengkap, fardnya lengkap, itu sah wudunya. Kalau tidak ada pembatalnya. Pembatalnya itu kita sebut kemarin ada 5. Salah satunya kita sebut ada yang keluar dari depan atau belakang. Misalkan dari dubur atau dari kubur. Misalkan kencing atau BAB. Nah, kalau misalkan dia habis wudu terus BAB, batal wudunya. Gitu loh, paham ya? Oke, 1. Jadi, simpelnya gitu. Wala yatimul hukmu hatta tajtami kullu syuruti wal mawani. Dan ini dalam setiap masalah, bahkan dalam keimanan pun gitu. Ketika kita dalam iman, itu ada rukunnya. Ada rukun-rukun iman. Kan gitu. Dan ada mawaninya. Mawani itu ada pembatal keimanan. Ada syaratnya. Ada syaratnya dalam keimanan itu. Kita baca la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ada rukunnya, yaitu ada 2 kalimat di situ. Ada isbat sama nafi. La ilaha illallah. Jadi penafian tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah. Yang kedua ada isbat, yaitu hanya Allah yang hak disembah. Berarti 2 rukun. Dan la ilaha illallah itu ada syaratnya. Syaratnya itu ada 8. Boleh 8. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka
ma mahabbatin wan qiyadin wal qabulu lah wazida taminu hal kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i kuliah. Ada 8 syarat la ilaha illallah. Dia harus berilmu. Jadi kalau dia tidak berilmu berarti tidak memenuhi syaratnya gitu. Tidak sah la ilaha illallah. Jadi kalau sekedar la ilaha illallah dia tidak tahu rukun dan syaratnya, dia tidak sah la ilaha illallah. Yakinun, dia yakin. Jadi kalau dia ragu, dia tidak sah la ilaha illallah. Wa ikhlasun, dia ikhlas. Kalau dia tidak ikhlas, ya riya misalkan, itu tidak sah la ilaha illallah. Yang keempat, wasidquka, membenarkan. Jadi kalau dia mendustakan la ilaha illallahnya, itu tidak sah. Yang kelima, mahabbah, dia harus cinta terhadap la ilaha illallah tersebut. Jadi kalau dia membenci kalimat tersebut tidak sah. Yang keenam, ilmun yakinun wa ikhlasun wasidquka ma mahabbatin wan qiyad. Inqiyad itu ada keterpatuhan, keterkaitan, keterikatan. Jadi kalau kita udah ngucapin la ilaha illallah, ada konsekuensinya di situ gitu loh. Tidak lepas sekedar ngucapin tapi dia tidak ada konsekuensinya. Ya, itu namanya tidak inqiyad, tidak ada kepatuhan. Yang ketujuh, wal qabulillah, dia menerima. Jadi dia menerima la ilaha illallah. Konsekuensinya cuma diterima. Tidak ada penolakan. Jadi kalau ada menolak tidak sah. Yang kedelapan, wazidata minuhani, tambahan kata wabidasa minuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i kuliah. Kufur terhadap semua yang disembah selain Allah. Ini syaratnya. Kalau gugur syaratnya, gugur la ilaha illallah. Berikutnya ada mawani'nya. Mawani'nya itu ada pembatal keislaman. Jadi kalau dia murtad, berbuat syirik, gagal la ilaha illallah, gugur. Kan gitu. Kalau dia murtad itu ada banyak, nanti ada pembatal keislaman, kita bahas insyaallah. Misalkan salah satunya adalah menganggap hukum selain hukum Allah itu lebih baik dibanding hukum Allah. Kalau menganggap begitu, itu gagal, gugur keimanan. Yang gitu. Jadi banyak. Nah, itu mawaninya. Jadi kalau orang dia jatuh di dalam mawani, batal keislamannya. Jadi mawani dalam keislaman kalau diperhatikan, memang keislaman itu ada yang menyebabkan sahnya dasar keimanan. Itu la ilaha illallah atau rukun Islam, rukun iman. Ada rukun iman. Kalau dia gugur, itu gugur keimanan. Pembatalnya ada yang membatalkan sahnya keimanan, itu kemusyrikan. Yang kedua, ada yang dalam keimanan itu hal yang membuat sahnya kewajiban atau hal yang menyempurnakan keimanan yang sifatnya wajib, itu namanya kewajiban. Kayak zakat gitu loh. Kayak hal-hal yang meninggalkan maksiat, kayak berzina. Artinya kalau dia orang meninggalkan zakat atau berzina, maka dia gugur kesempurnaan iman yang wajib, berarti dia berdosa. Nah gitu. Nah, kita keluarkan sholat, karena sholat itu ada ikhtilaf, itu bisa menggugurkan iman atau tidak. Yang ketiga, dalam keimanan itu ada hal yang menjadikan sahnya kesempurnaan keimanan. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya nafilah, kalau kita laksanakan itu sempurna iman, atau yang makruh kalau kita tinggalkan itu sempurna iman. Artinya kalau orang dia gugur di dalam meninggalkan yang sunnah-sunnah, itu kurang sempurna. Sama dengan tadi misalkan kesempurnaan yang wajib, itu kebid'ahan. Kebid'ahan itu atau kemaksiatan itu masuknya di situ. Tapi bid'ah itu kadang ada yang menyebabkan gugur keimanan. Ini bid'ah. Karena bid'ah itu statusnya berarti lebih besar dari maksiat, itu dosa besar itu. Karena kadang bid'ah itu menyebabkan gugurnya keimanan. Itu tergantung bid'ahnya. Ada yang bid'ahnya di bidang i'tiqad. Kalau dia bidang i'tiqad, kadang dia bisa menyebabkan gagalnya keimanan. Misalkan meyakini Al-Quran ini makhluk gitu. Atau mengingkari takdir.
Itu bidah. Tapi ada bidah yang sifatnya sekedar amalan. Nah, kalau itu hanya mengurangi keimanan, tapi tidak menggugurkannya. Dia hanya berdosa. Atau mungkin atau amalan itu tidak diterima, itu aja. Tapi tidak sampai vonis keluar dari Islam. Kita aja biasa sampai saya sampaikan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.